saya pikir ke depan ini tidak infrastruktur lagi, tidak harus dengan buat sekolah, biarlah itu dikerjakan oleh orang-orang yang memang yang sudah terpikir ke sana. Jadi saya pikir begitu, dan saya pikir menjadi semangat kita bersamalah ke depan ini supaya kita bekerja sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan kesiapan kita masing-masing. Dan dalam 1 tahun ini saya berkunjung ke 3 negara khusus untuk belajar pertanian. 1 di Rotterdam, Belanda, belajar tentang teknologi. Kemudian kedua saya berangkat ke Vietnam, belajar tentang budidaya. Kemudian ketiga di Singapura, belajar tentang bagaimana itu marketingnya, pemasarannya. Dan Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya calon diakones Marlin C. Lumban Tobing dalam podcast HKBP. Podcast kali ini akan berbincang bersama salah seorang putra Tapanuli Utara yang mendedikasikan dirinya untuk membangun Tapanuli Utara dalam sektor pendidikan. Beliau juga mendirikan sebuah lembaga masyarakat untuk mendukung dedikasi tersebut. Nah, langsung saja nih kita berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Erikson Sianipar MM yang sudah hadir di tempat ini bersama dengan saya. Kita sapa dulu ya. Halo Amang, selamat pagi. Halo pagi, Tobur Tubing Salam. Shalom Amang. Gimana kabarnya Mang? Kabar baik, sangat sehat, sangat semangat. Barusan saja soalnya kita dari SMA 1 HKBP ketemu dengan para siswa. Jadi semangatnya masih semangat milenial. Masih menggebu-gebu ya. Oke. Nah, menonton YouTube dan podcast ini banyak yang belum mengenal siapa Amang, apa pekerjaan Amang, dan bagaimana sih sebenarnya pekerjaan yang sudah Amang lakukan untuk mendirikan Tapanuli Utara seperti yang di pembukaan tadi yang saya katakan. Langsung aja nih Amang, kami kasih kesempatan untuk Amang memperkenalkan diri kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang menonton dimanapun mereka berada. Ya, salam buat seluruh penonton podcast HKBP di dunia ya, nggak hanya di Indonesia ini, nggak hanya di Tapanuli Utara nih. Ya, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang indah ini. Ada di ruangan ini tentu memberikan saya inspirasi sekaligus menyemangati bagaimana kita sama-sama untuk bisa memberikan yang terbaik buat kampung halaman kita ya, buat Tapanuli Utara ini. Ya, saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erikson Sianipar, lahir di Tarutung, Tapanuli Utara, dan menyelesaikan pendidikannya dari SD sampai dengan SMA di Tapanuli Utara di Tarutung. Ya. Kemudian selepas SMA, saya melanjutkan kuliah saya di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Setelah itu saya bekerja di bank lebih kurang 1,5 tahun dan lanjut bekerja di PT Telkom Terbuka lebih kurang 28 tahun ya. Dan posisi terakhir saya di PT Telkom sebagai direktur di subsidiary PT Telkom Group. Kemudian setelah saya lepas dari status pegawai ini kan, saya saat ini profesi saya adalah sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis, bergerak di bidang ICT, bergerak di bidang kesehatan, itu neuro terpadu, itu yang mengatasi gangguan saraf, gangguan otot. Nah, kemudian juga bergerak di bidang logistik dan transportasi, kemudian juga bergerak di bidang pendidikan, itu mendirikan lembaga sertifikasi profesi yang bergerak di bidang fokusnya adalah untuk entrepreneurship, kemudian pendampingan entrepreneur, sekaligus juga untuk digital marketing. Ya, saat ini saya relatif lebih sering pulang kampung nih. Sebelumnya tinggal di mana, Mang? Ya, saya tinggalnya saya tinggalnya 3 tahun terakhir ini tinggal di Tarutung saya 10 hari sampai 14 hari. Kemudian di Jakarta dan kota-kota lainnya itu 15 hari. Jadi itulah yang terjadi selama 3 bulan ini. Jadi saya sangat menikmati apalagi ada di kampung kita ini.
Ya, seperti itu kira-kira perkenalan saya. Oh ya, ada saya tambahkan ya. Iya, boleh. Anak saya 3 orang, semuanya sudah selesai pendidikan, semua sudah kerja, dan pupus saya udah ada 1. Wow. Baru saja 2 hari yang lalu lahir. Selamat ya, Amang. Ya itu kemudian istri saya buruh sinaga, ya. Bapak saya seorang guru, ibu saya berupa bahan dari pengadibuan. Itu dulu ya, nanti boleh kita perpanjang lagi. Baik. Merupakan udah lengkap banget ya Amang ya. Perkenalannya udah banyak-banyak nanti orang-orang yang tahu nih, penonton-penonton di rumah. Langsung aja nih kita bertanya Amang. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Amang telah mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung dedikasi Amang di bagian pendidikan. Yang dikatakan yang bernama Bisukma yang concern tadi dalam dunia pendidikan anak-anak di wilayah Tapanuli Utara. Nah, apa alasan Amang mendirikan LSM ini dan bagaimana sistem kerja Bisukma ini, Amang? Ya, Lembaga Swadaya Masyarakat Bisukma kami dirikan tahun 2009. Itu didasari oleh kecintaan saya untuk dunia pendidikan. Memang saya anak dari seorang guru. Jadi dari kecil kami sudah ditanamkan nilai-nilai bahwa berbagi sesama itu adalah sangat penting dan itu harus kita jalankan dengan hati yang tulus ya. Jadi berbagi ini di berbagai hal, berbagi pengetahuan, kan? Berbagi tenaga, berbagi pikiran dan lain-lain. Jadi tentu dunia pendidikan ini sangat penting berbagi pengetahuan. Jadi apa yang kita ketahui tularkanlah itu ke yang lain. Ya, itu kira-kira. Kemudian memang saya pikir bahwa pendidikan itu merupakan backbone ataupun tulang punggung untuk kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu negara, kemajuan daripada keluarga, kemajuan termasuk individu. Jadi saya berkeyakinan dengan pendidikan ini kita akan mendapatkan perbaikan untuk di segala hal. Ya. Kira-kira seperti itu ininya ya, semangatnya. Jadi ya DNA-nya mungkin sudah tertanamlah DNA pendidikannya gitu. Karena dari kecil juga sudah dididik dengan baik karena betul. Orang tua sebagai seorang guru ya Amang ya. Betul itu. Betul. Mengenal bahwa pendidikan itu sebenarnya dasar yang paling penting untuk kehidupan selanjutnya. Betul. Karena tanpa ada itu kita tidak akan bertambah pengetahuan kita. Betul. Apalagi di zaman sekarang ya Amang. Ya. Nah, dalam hal tersebut, LSM tersebut, apa saja program yang telah dikerjakan Bisukma dari tahun 2009 dan apa target yang ingin dicapai Amang dari mendirikannya LSM Bisukma itu? Iya, jadi kita berdiri tahun 2009 dengan nama badan hukumnya itu dengan berbadan hukum LSM, di mana dalam perjalanannya lebih kurang sampai tahun 2019 ya, 10 tahun kita melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, menyapa anak-anak kita yang masih sekolah, kemudian juga menyapa para guru dan orang tua, di mana di dalam 10 tahun ini kita mengusung 2 tema. Temanya adalah leadership dan entrepreneurship. Tentu kita memilih tema ini karena kami pandang tema ini adalah tema yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Yang menjadi fokus kita di situ adalah bagaimana membangun karakter di dalam perjalanan zaman gitu ya. Tentu karakter ini menjadi sangat penting. Tentu juga kita tahu bahwa masyarakat di Tapanuli ini atau umumnya mungkin barangkali orang Batak ya banyaknya kan bercita-citanya kan mau jadi pegawai negeri. Betul. Jadi mindset ini kan perlu kita berikan mindset yang baru bahwa untuk bisa hidup dengan baik tidak harus dengan pegawai negeri, tapi bisa juga dengan profesi lain, entah jadi pengusaha lah, kan, entah jadi penyanyi lah, entah jadi apa, kira-kira begitu. Jadi entrepreneurship dan leadership itu yang kita bawa dan itu yang kita karakter-karakter itu yang kita kuatkan kepada masyarakat Tapanuli Utara. Lantas bagaimana nih programnya Bisukma ini? Apakah Bisukma ini yang terjun ke lapangan atau lembaga swadaya masyarakat ini yang didatangi oleh anak-anak? Ya, itu sangat situasional ya. Jadi tentu saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di tempat jauh, katakanlah Garuga, Pengaribuan, Simbangumban, Parmonangan, ya kami datang ke sana.
Ya, kemudian kalau di daerah-daerah yang bisa menjangkau satu titik, mereka kami kumpulkan di satu tempat. Contoh Tarutung kan bisa misalnya dari Sipoholon datang ke Tarutung. Jadi kita buatkan per klaster lah. Jadi situasional. Kadang kami datang ke masing-masing lokasi, kemudian kami juga berada di satu tempat untuk kemudahan masyarakat yang akan mengikuti kegiatan kita. Nah, selain tadi Amang bercerita bahwa Bisukma itu mengubah konsep yang Amang bilang tadi, bahwa nggak selamanya untuk hidup itu dari seorang PNS, bisa juga dari profesi lain. Nah, dalam program Bisukma ini, LSM Bisukma ini Amang, apakah anak-anak yang kita datangi misalnya di tempat terpencil tadi seperti di Garogas, Mangumban, itu pengajaran yang dilakukan apa saja? Mungkin kepada anak SD kita tidak mungkin mengajarkan hal yang seperti itu karena pada dasarnya mereka masih dalam tahap membaca, berhitung. Apakah di sana diajarkan juga membaca, menghitung, Amang? Iya, jadi mulai 2009 sampai 2019 kita fokus memang lebih banyak SMP ke atas. Oh, SMP ke atas. Jadi yang kita share kepada mereka itu bagaimana sih ke depan ini profesi-profesi apa saja yang akan muncul kan sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan industri, perkembangan dunia pekerjaan itu kan. Kemudian di situ kita tanamkan kepada mereka, kita share kepada mereka bagaimana sih gambarannya, kalau profesi ini bagaimana, karakter apa yang dibutuhkan, kalau begini bagaimana kira-kira bisa dia meraih masa depannya dengan baik. Tentu dengan mendengarkan gambaran-gambaran itu mereka akan terdorong berpindah atau barangkali oh ya ternyata tidak harus selalu pegawai negeri ya, karena saya pikir begini, mindset itu kan dibentuk dari mana? Dibentuk oleh apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang ditonton. Betul. Jadi dengan kita memberikan informasi-informasi yang berbeda, mereka mendengarkan informasi yang berbeda, mereka mendengarkan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia ini. Sehingga mereka terbuka pikirannya, oh ya ternyata untuk bisa hidup lebih baik itu bisa juga ya jadi profesi lain. Itu loh, ini kan akhirnya kan nanti ada sebagian lah mereka bergeser dari cita-citanya misalnya menjadi pegawai negeri bisa menjadi profesi lain. Kira-kira begitu. Oh ya, baik Amang. LSM Bisukma sejak tahun 2009 sudah didirikan. Sudah sejauh ini dan sepanjang ini perjalanan LSM Bisukma. Apakah capaian target yang Amang bentuk sudah mencapai target itu, Amang? Oke. Tentu saya sebenarnya tidak punya target khusus lah, katakanlah harus nanti saya educate mereka atau saya training mereka jumlah sekian, enggak begitu. Tapi saya punya asumsi tadi itu bahwa ketika anak-anak ini, generasi kita ini, kita berikan mereka banyak pengetahuan, kan kita bukakan pikiran mereka dengan testimoni-testimoni yang didengarkan dari orang-orang yang sudah sukses. Tentu itu membuat mereka nanti akan bergerak pindah dari satu situasi ke situasi lain. Dalam perjalanannya memang sampai dengan hari ini, kita sudah mendidik lebih kurang 35.000 warga Tapanuli Utara. Luar biasa. Namun ada perjalanannya nih, saya sedikit cerita. Sebenarnya LSM ini kan itu awal kita bentuk LSM. Dan sampai sekarang LSM-nya masih ada. Kan? Kemudian 2019 saya bentuk juga Yayasan Bisukma namanya. Jadi Yayasan Bisukma Bangun Bangsa. Dan yayasan inilah juga yang ikut terlibat juga di bidang pendidikan. Tapi tidak hanya di bidang pendidikan, kami juga sudah masuk UMKM, masuk juga di bidang pertanian. Jadi totali tadi dari LSM itu kita bentuk sampai dengan 2019 lebih banyak fokus menggunakan LSM. Kemudian 2019 sampai dengan sekarang kita juga sudah jadikan 2 badan hukum ini bekerja paralel bersama-sama. Jadi totali yang sudah kita bangun tadi sudah kita sapa masyarakat Tapanuli Utara itu lebih kurang 35.000 orang ya. Oke, udah banyak banget berarti Amang sejak tahun 2009 sampai tahun ini. Ya, tahun ini 2023. Iya. Nah, boleh juga nih Amang di-share ke penonton di mana sih tempatnya LSM ini, LSM Bisukma ini, kantornya atau pusatnya begitu?
Ya, LSM Bisukma itu berkantor di Jalan di Panjaitan nomor 125, itu rumahnya orang tua saya. Kemudian juga kita buka kantor di Jalan Tede Pardede yang ada teras itu ya, teras Yang ada tempat teras nongkrong, kafe, iya. orang-orang bisa berselancar ya, berinternet, bisa membaca-baca buku di sana. Betul. Ya, boleh berkunjung ke sana, ya. Oke, berarti di sana bebas ya, Mang, kalau misalnya yang di tempat yang di Jalan Tede Pardede di sana bebas ya untuk masuk. Ya, jadi memang dulu kan saya bangun itu teras tujuannya bukan untuk jualan ya, bukan jualan sebenarnya. Tapi pada masa kita dulu melakukan pelatihan-pelatihan itu kan mencari tempat agak susah. Kadang tempatnya sudah oke, besok sudah tidak bisa karena mungkin ada pertimbangan lain kan. Jadi maka tempat itu kita lebih banyak gunakan, rencanakan itu untuk tempat orang untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Kemudian anak-anak juga misalnya mau membaca buku, di sana kita sediakan ada pojok baca. Menggunakan internet, di sana ada internet kecepatan tinggi, ya 100 mega Mbps. Jadi di sana yang datang itu, dan sampai sekarang begitulah positioning kita ya. Datang anak-anak belajar, membaca, mengerjakan PR-nya, orang tua dan anaknya di situ merayakan ulang tahun. Jadi lebih banyak sebenarnya di sana itu tempat orang bercengkerama dalam keluarga dan belajar, maka disebut teras rumah, beranda rumah, tempat menonang-nonang. Tempat berkumpul. Berkumpul. Tempat berbincang. Iya, berbincang. Sesuai dengan fungsinya ya, Mang. Iya, betul itu, betul. Ya, kita lanjut lagi nih, Mang. Pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah hak dasar dari setiap anak. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun, realitasnya bagi beberapa anak, pendidikan adalah sebuah barang yang mewah dan yang sulit diraih, yang menjadi salah satu alasannya karena kemiskinan sehingga tidak memiliki biaya. Bagaimana Bisukma melihat hal ini dan mengatasinya agar anak-anak dapat mengecap pendidikan itu, Amang? Ya, harusnya sih pendidikan itu kan harus mudah diakses. Bahkan sekarang beberapa negara kan sudah menyediakan pendidikan gratis, tidak hanya di level sekolah lanjutan, bahkan perguruan tinggi kan. Contoh Betul. itu Swedia kan, Finlandia, Norwegia ya. Dan saya pikir harus seperti itu juga. Memang angan-angan kita ini, negara kita termasuk juga mungkin pemerintah daerah. Tentu kita juga menyadari bahwa saudara-saudara kita banyak masih kan kesulitan di bidang ekonomi. Kadang-kadang mereka merasa tidak mampu untuk menyekolahkan anak. Tapi saya lihat begini, pemerintah ini sudah sangat memperhatikan lah. Contoh sekarang kan bahwa pendidikan dasar itu kan sudah dijaminkan kan. Betul. Sampai level SMP itu sekolahnya udah gratis. Sampai ke atas itu perguruan tinggi itu kan sudah disediakan juga kan. Namanya itu kartu Indonesia Pintar ya. Betul. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi, sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas KIP ini. Jadi kalau saya lihat sih harusnya sih sudah bisa orang mengakses. Hanya sekarang mungkin, kemudian lagi begini, pemerintah pusat melalui APBN sudah dialokasikan 20% untuk pendidikan. Termasuk harapannya dari APBD juga begitu. Tentu dengan jumlah yang sudah dialokasikan ini pertanyaannya kan begitu. Bagaimana optimalisasinya? Bagaimana tata kelolanya? Betul. Itu barangkali yang perlu, pertama sebelum kita bicara nih masalah biaya apa tidak ini kan. Tentu optimalisasi APBD, optimalisasi KIP. Sejauh mana, apakah sudah efektif? Kan? Contohlah misalnya penggunaan APBN, APBD itu yang dialokasikan 20%. Apakah memang 20% ini banyaknya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan? Kan? Atau masih banyak itu misalnya mengurus SPJ, urus administrasi, harusnya kan dilakukan efisiensi di banyak hal. Sehingga apa? Anggaran 20% itu, termasuk dana BOS itu, kan bisa dioptimalkan untuk mengatasi hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat. Ya tentunya kemudian kan APBD ini harapannya kan semakin bisa ditingkatkan kontribusinya untuk
pendidikan. Ya contoh lah, kalau misalnya lah PAD-nya rendah, katakanlah dia di kisaran 1 digit, tentu kan akan sulit juga kan memberikan support untuk pendidikan. Maka kreativitas di pemerintah daerah itu sangat penting sehingga memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan ekonomi di daerahnya yang sekaligus itu dapat mendorong pertumbuhan pendidikan. Nah, kira-kira begitu. Baik. Iya, Amang. Seperti yang sudah Amang jelaskan tadi. Tapi Amang tadi menyinggung bahwa aksesnya juga ada akses yang sulit. Seperti misalnya masih banyak di daerah-daerah yang terpencil sulit untuk mendapatkan pendidikan karena tidak adanya sekolah-sekolah yang dibangun di sana, di tempat sana, di daerah yang terpencil. Mungkin di Tapanuli Utara ini juga masih banyak dari daerah-daerah desa-desa yang jauh itu anak-anaknya bersekolah ke kota ini dan harus ngekos di tempat ini. Nah, lantas apakah dari LSM ini sendiri nih, saya mau bertanya dulu, Mang, dari LSM ini sendiri, apakah ada niat suatu saat nanti untuk membangun sebuah sekolah yang untuk mencapai target, mencapai undang-undang tadi supaya anak-anak bisa menikmati pendidikan? Oke, jadi mungkin kalau sekarang bukan LSM-nya lagi yang lebih banyak saya majukan ya, tapi yayasannya. Oh, yayasannya, baik. Jadi yayasan kami ini sekarang kan sudah kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk dengan Kemendikbud. Tentu dari Yayasan Bisuk Membangun Bangsa ini kami melakukan apa yang kira-kira kami kerjakan yang di dalam kendali kami. Sebagai contoh sekarang kan tentang akses tadi ya. Kami sudah menyediakan beberapa pojok baca di daerah-daerah terpencil. Contoh di Garuga, kami siapkan pojok baca. Kami tahu warga Garuga itu kan sulit akses ke perpustakaan, ke buku-buku ya. Kemudian juga kita di Purbatua, kita sudah bangun pojok baca ya. Kemudian juga di Pangaribuan ya. Dan kami berencana akan terus memperluas akses untuk para siswa ini, anak-anak kita ini supaya mereka dapat mendapatkan buku-buku ataupun bacaan-bacaan yang mereka butuhkan tentunya. Ya tentu dalam benak saya bahwa saat ini tidak harus sebenarnya saya harus mendirikan sekolah. Ya. Dengan perkembangan teknologi, orang sudah bergeser sekarang caranya untuk mencari pengetahuan melalui Google, melalui ChatGPT, orang sudah bisa berselancar mencari ilmu pengetahuan apapun. 80% ilmu pengetahuan sekarang ini diakses dari Google. Iya. Artinya sebenarnya yang paling krusial dalam hemat saya adalah bagaimana membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi di semua titik yang ada di Tapanuli Utara. Wow. Bagaimana supaya masyarakat Tapanuli Utara ini bisa dia dimanapun dapat mengakses jaringan internet. Begitu sudah mengakses jaringan internet, maka apapun dia akan dapatkan. Dia dapat pengetahuan. Termasuk juga para petani. Dia akan bisa berdiskusi dengan para pakar. Katakan dia menghadapi persoalan hama. Dia akan dengan mudah, dia akan bisa berkomunikasi dengan para penyuluh lapangan barangkali. Jadi itu yang saya pikir ke depan ini, tidak infrastruktur lagi, tidak harus dengan buat sekolah, biarlah itu dikerjakan oleh orang-orang yang memang yang sudah terpikir ke sana. Jadi saya pikir begitu. Dan ini menjadi saya pikir menjadi semangat kita bersamalah ke depan ini supaya kita bekerja sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan kesiapan kita masing-masing. Dan sesuai tanggung jawabnya juga ya, Mang. Sesuai tanggung jawab saya. Betul. Nah, kita sudah banyak berbicara seputar tentang pendidikan. Tadi saya mendengar bahwa Amang menyinggung juga tentang pertanian. Bolehkah Amang berbicara dan bercerita sedikit tentang capaian-capaian yang sudah dikerjakan di dalam bidang pertanian, Amang? Iya, pertanian kalau dilihat dari angka indeks wilayah, pertanian itu merupakan sektor utama di Tapanuli Utara. Tentu ketika itu sektor utama, berarti ekonomi Tapanuli Utara itu kan tumbuh dari pertanian. Kami menyadari hal itu, maka kami tentu melakukan beberapa aksi lah. Saya kebetulan juga sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk Tapanuli Utara. Saat ini ada 2 isu besar di pertanian. Satu adalah persoalan pupuk.
Kemudian persoalan harga yang gonjang-ganjing nih. Betul. Persoalan pupuk, kami sudah melakukan program mengedukasi masyarakat untuk membuat pupuk organik. Ya. Dunia arahnya adalah pertanian yang berbasis organik. Betul. Jadi selain bisa mengatasi harga pupuk yang mahal, maka ketika petani bisa membuat pupuk organik, maka mereka bisa memupuk tanaman-tanamannya dengan biaya murah dan sehat. Ya. Nah, kemudian tadi pasar tentu ini kan perlu ada terobosan, perlu ada breakthrough dari setiap pelaku ya, dari pemerintah, dari pelaku usaha, bagaimana supaya kita bisa akses ke pasar sehingga pasarnya ada, kan, komoditas pertaniannya ada, sehingga petani nanti fokusnya adalah bertani, fokusnya adalah produktivitas. Dan dalam 1 tahun ini saya berkunjung ke 3 negara khusus untuk belajar pertanian. Satu di Rotterdam, Belanda, belajar tentang teknologi. Kemudian kedua saya berangkat ke Vietnam, belajar tentang budidaya. Kemudian ketiga di Singapura, belajar tentang bagaimana itu marketingnya, pemasarannya. Dan saya sudah memiliki beberapa rujukan dan ini sudah saya share juga kepada para petani dan teman-teman lain. Sehingga kita di dalam membangun konsep pertanian ke depan itu sudah memiliki konsep yang baru. Kira-kira begitu, Ito? Baik, terima kasih Amang. Lantas sudah berapa luas nih jangkauan di Tapanuli Utara ini tentang pertanian, Amang? Sudah masuk juga seperti pendidikan tadi sampai ke Garoga kah, Simangumban kah, apa hanya sekitar yang dapat terjangkau saja? Iya, jadi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tapanuli Utara itu kan sudah memiliki kepengurusan di 13 kecamatan, 2 lagi mungkin bulan inilah selesai kan. Jadi melalui mereka lah kita menyapa para petani, mengedukasi petani, kemudian memberikan dukungan. Saya pikir kami akan terus kerjakan dan memang mengerjakan ini kan karena kita tidak didukung oleh biaya dari manapun, itu adalah kemandirian kita. Wow. Tentu kita berbatas resources, tapi saya yakin Tuhan itu maha baik. Amin. Pasti. Pasti Tuhan itu akan memberikan jalan yang Betul terbaik. sekali. Ya. Yang pasti kita harus berserah juga kepada Tuhan ya, Mang. Iya, setuju Toh. Nah, berbicara tentang Tuhan nih. Berbicara tentang Tuhan. Pastinya kita melalui persekutuan-persekutuan sehingga kita bisa mengenal Tuhan dan melalui pengalaman spiritualitas kita dan dari keluarga kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Amang sudah menjalin kerjasama dengan Mendikbud dan pemerintahan, seperti itu Amang. Lantas, apakah kerjasama Amang ada melibatkan dengan gereja? Iya, tentu tadi ya, jadi Kemendikbud kita memang sudah ada kerjasama dan baru kali ini kita kerjasama dengan pemerintahan memang. Jadi LSM kita itu tidak ada kita kerjasama dengan pemerintahan, murni memang itu adalah swadaya kita, yang kita datangkan dari sumber pembiayaannya dari perusahaan-perusahaan kita termasuk koleha-koleha ya, yang tentu banyak juga orang sebenarnya berminat untuk membantu lah. Kemudian dengan Kemendikbud kita kerjasama sudah 3 tahun ini berjalan. Jadi organisasi Bisukma ini merupakan organisasi yang saya pikir saya syukuri lah ya, Tuhan itu maha baik. Lebih kurang 10 tahun kami bekerja tanpa ada dukungan support dari pemerintah, tapi tahun 2020 kami menjadi organisasi penggerak yang ditunjuk setelah melalui seleksi. Pada masa itu ada 5.800 organisasi masyarakat se-Indonesia diseleksi oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh Kemendikbud dan yang lolos hanya 156. Salah satunya adalah Bisukma yang didirikan oleh Partai Tapanuli Utara. Jadi itu yang sekarang kita kerjakan. Tentu bagaimana kerjasama dengan yang lain. Kami juga sangat senang bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga, apalagi gereja kan. Gereja, kami pernah berbincang-bincang dulu dengan Pak Aritonang, Pak Enik Aritonang ya, Pak Dokter Pendeta Enik Aritonang kan. Kita waktu itu, ayo kita sama-sama kita membuat program untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter, yang beriman di Tapanuli Utara. Nanti saya pikir boleh kami lagi akan bicarakan lebih detail ke depan ini, berharap bahwa kita bisa sama-sama bergerak untuk membangun sumber daya manusia di Tapanuli Utara ini. Wow. Ya. Semoga harapan ke depannya bisa tercapai ya, Mang ya. Amin. Karena gereja ini dan
pemerintah berdampak besar juga untuk pembangunan nusa dan bangsa ini, Amang. Betul. Karena di gereja terdapat persekutuan yang seperti Amang bilang tadi, beriman, berkarakter. Ya. Karena di sanalah bisa anak-anak juga dikumpulkan dengan cepat. Betul. Iya, jadi memang kalau sekarang ya, kalau kita kan sudah sering mendengarkan kolaborasi. Iya, betul. Kalau istilah kerennya disebut sinergi pentahelix. Bagaimana kerjasama antara pemerintah, pengusaha, masyarakat, termasuk di dalamnya gereja, media, dan akademisi. Ya. Ini harus bahu-membahu ini, jadi nggak ada lagi sekarang yang superior. Jadi untuk bisa kita menghadirkan sesuatu yang wow gitu kan, ayolah kita bekerja sama kan, karena kompetensi itu, kemampuan itu ada di mana-mana. Betul. Sedangkan guru aja sekarang belum tentu selalu lebih pintar dari muridnya, karena muridnya sudah lebih banyak membaca misalnya. Iya, betul. Jadi makanya seperti itu kan, harapan kita begitulah. Jadi semangat kerjasama ke depan bersama untuk ya membangun kecerdasan, membangun masyarakat sejahtera. Saya pikir itu harus menjadi milik kita bersama. Amin, semoga tulus ya, Mang. Amin, 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 amin. Tapi boleh nggak dikasih kisi-kisinya sedikit tentang kerjasama yang akan dilakukan dengan tadi Bapak Pendeta Enik? Ya, jadi pada waktu itu kita udah membahas ya, kita fokusnya adalah membangun karakter kuat. Jadi karakter kuat yang nanti bersentuhan dengan pesan-pesan spiritual dari gereja, itu domainnya dari gereja. Okay. Kami di situ akan bicara tentang perkembangan dunia pengetahuan, perkembangan teknologi, kan, perkembangan dunia industri, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini kita tinggal gabungkan saja menjadi materi yang bisa lengkap diterima oleh anak muda ataupun warga gereja kita, gereja HKBP. Oke, baik sekali. Oke, Mang. Nah, selanjutnya, selain pendidikan itu sendiri, menjalankan LSM Bisukma ini juga tentu memerlukan dana. Selain itu, Amang, bagaimana Amang memperoleh dana-dana lain untuk menunjang kinerja LSM dan Yayasan Bisukma ini? Iya, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu selalu memberi jalan. Saya ingat satu pesan khusus dari salah seorang yang saya sangat respect gitu ya. Dan saya pikir juga dituliskan ini di buku suci kita. Semakin banyak kau beri, semakin banyak kau terima. More you give, more you get. Ya. Jadi itu dulu, semangat itu dulu ya. Okay. Ya, dari mana datangnya, nggak usah kita terlalu pikir. Betul. Tuhan itu nggak bisa kita hitung ukur, ya, kuasanya. Betul. Tentu dalam perjalanannya kan, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saya punya beberapa usaha. Sebagian keuntungan dari perusahaan kami alokasikan untuk membiayai. Kemudian juga di luar sana ternyata sangat banyak orang yang mau berbuat kebaikan. Ya. Tinggal kita, maukah kita menjalankan maksud baik mereka untuk hal-hal yang benar. Jadi jangan sempat kita misalnya menyimpang dari apa yang kita maksud. Ketika kita misalnya berkolaborasi, ketika kita misalnya mengajak orang untuk bekerja sama, ayo dong kita bertanggung jawab. Sehingga dia akan rindu lagi untuk memberikan dukungannya kepada kita. Betul. Ya, saya pikir seperti itu ya, dunia ini udah borderless lah. Artinya Tuhan itu maha baik, tidak terukur ya. Betul. Jadi unang tongkan sasawati orang majalo dah. Kau mengaliat do. Semangat memberi itu harus menjadi milik khususnya kita orang Batak nih. Jangan selalu berpikir majalo. Iko mengaliat do. Kalau nggak mengalir kirata, maka juga kan nggak mungkin kosong ini. Tuhan akan mengisi kembali. Betul, semakin diberi semakin banyak yang bertambah ya, Mang. Iya kan, akhirnya kita kan menjadi kreatif loh. Iya. Seperti tadi kan, pelajaran pengetahuan kita bagi kepada orang. Akhirnya kita belajar lagi kan. Iya, betul. Supaya kita memiliki pengetahuan yang berbeda dengan dia. Iya, betul. Sama juga kan, ketika kita misalnya udah habis ini uang di dompet kita. Kita mikir nih kan, gimana lagi cara uangnya? Iya. Kira-kira begitu sih. Jadi itu filosofinya. Betul juga, semakin kita mengajarkan kepada orang lain, semakin kita mengingat juga kan, Amang. Betul. Supaya betul. tidak lupa. Betul itu. Betul sekali. Baiklah, Amang. Saya mau tanya nih, hal yang berbeda. Ya. Ini mengenai tentang perjalanan seputar spiritualitas. Bolehlah Amang bercerita sedikit bagaimana perjalanan spiritualitas Amang dalam menjalankan yayasan dan LSM ini bersama dengan Tuhan. Iya, tentu di keseharian saya selalu memulai dengan doa. Bangun pagi, berdoa. Kan begitu ya. Kemudian ada jam-jam tertentu memang kita harus mengambil waktu khusus untuk bicara dengan Tuhan. Jadi saya biasanya jam 6 pagi
itu khusus saya bicara dengan Tuhan, dan juga doanya khusus. Bersaat teduh. Bersaat teduh. Kemudian dalam perjalanan juga, ya saya pikir pasti kita menghadapi beberapa tantangan ya, Iya. kesulitan. Kita selalu berkeyakinan bila Tuhan selalu ada dalam hidup kita, selalu mengintervensi pikiran dan tindakan kita, maka kita akan bisa melakukannya dengan baik. Ya. Jadi saya punya testimoni yang sangat saya ingat terus ya. Waktu dulu kan masa SMA kan, bapak saya, ibu saya itu kan, bapak saya guru yang tahulah gajinya pas-pasan kan. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya. Memang terus gajinya pas-pasan, orang dia pensiun juga ke negeri. Ya, jadi saya udah dikasih itu tuh ultimatum tuh, kalau kamu tidak lulus perguruan tinggi negeri Erikson, Ya. kamu nggak akan bisa kuliah. Waduh. Padahal kita kan punya semangat nih untuk kuliah kan. Saya ambil saat teduh dengan Tuhan. Jadi dalam 1 bulan berturut-turut jam 12 malam tuh saya berdoa. Jam 12 kurang 5 detik saya sudah ambil ruangan khusus berdoa saya. Tuhan, nanti saya tidak bisa lagi kuliah ini Tuhan. Tolong bantu saya. Tapi saya belajar loh Bang. 4:30 saya udah bangun, belajar, terus saya lakukan itu. Puji Tuhan. Tuhan memang selalu campur tangan dan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang datang kepadanya. Wow, luar biasa sekali. Artinya ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, semua akan dimudahkan. Walaupun kita bukan jadi terlepas dari masalah ya Amang ya. Ya, pasti ada aja tantangan yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita, hidup kita dan percaya kita kepada Tuhan, semua akan ditangani oleh Tuhan. Betul Amin, tidak? Seperti betul. yang dikatakan, biarlah aku yang berperang untuk menghadapi musuh-musuhmu. Iya. Iya. Oke Amang, untuk menutup perbincangan kita hari ini, pertanyaan terakhir saya, ini bukan pertanyaan sebenarnya. Yang menjadi harapan Amang ke depannya untuk anak-anak, khususnya dulu di Tapanuli Utara ini. Dan harapan Amang ke depannya terhadap LSM dan Yayasan Bisukma yang sudah Amang dirikan. Iya, jadi tentu harapan sih harus ada setiap orang. Itulah yang mendorong kita melakukan banyak hal gitu ya. Saya terbiasa dengan berpikir untuk melakukan sesuatu itu harus membangun budaya. Budaya ini yang harus memang dimiliki oleh setiap orang, dimiliki oleh organisasi. Karena dengan budaya kuat itulah maka setiap orang akan bisa menuju masa depannya dengan baik. Kemudian juga perusahaan, organisasi juga begitu. Maka dimanapun saya berada, saya selalu care, saya selalu mulai dengan membangun budaya kuat. Ya, seperti saya dulu masih aktif di berbagai perusahaan dan sekarang juga di perusahaan saya selalu buatkan budaya yang kita bangun. Ya, nah, seperti sekarang di Bisukma ini, saya bangun budaya Beta Pature. Beta Pature. Ya, saya bawa ini. Ya. Ini Beta Pature. Bisukma Beta Pature. Ya, tentu Bisukma Beta Pature ini, Beta Pature lah budaya yang kita dijalankan oleh semua kru, seluruh pegawai dari Beta Pature. Beta Pature itu maksud mari kita perbaiki. Ya, betul. Semua orang pastikan punya kekurangan. Ya. Kita coba checklist kekurangan-kekurangan kita apa. Maka semangat itu, ayo kita perbaiki kekurangan. Kemudian yang kedua, kita harus mengantisipasi ke depan. Kan? Mengantisipasi peradaban ini kan berubah terus. Zaman berubah terus, maka kita harus antisipasi. Ayo kita perbaiki semua dari sekarang. Kita antisipasi dengan mempersiapkan diri. Itulah Beta Pature. Kan? Jadi bagaimana mempraktekkan Beta Pature? Beta Pature ini tentu dimulai dari mana? Beta Pature diri, Pature keluarga, Pature huta. Tentu nggak akan mungkin kita Pature keluarga kalau diri kita juga belum ture. Betul. Tidak mungkin kita memperbaiki wilayah, memperbaiki kampung kita kalau keluarga kita belum ture. Betul. Maka mulai dari diri. Diri itu berarti apa? Keteladanan. Maka keteladanan menjadi penting bagi seseorang yang mau melakukan perubahan. Dimulai dari mana? Diri sendiri. Ya. Diri sendiri dengan melakukan perubahan. Jadi itulah yang harapan saya ke depan ini. Mari kita semuanya sama-sama ya menghadirkan perubahan. Ya. Sehingga Taput ini ke depan menjadi Taput yang bisa hadir dibangun oleh kebersamaan yang kuat. Ya. Tidak ada lagi kotak-kotak, kan? Betul. Tapi mari kita bersama-sama. Saling bergandengan tangan. Kemudian kita hadirkan Tapan Utara yang saya pikir harus kembalikan ini menjadi pusat
budaya, pusat pengetahuan, center of excellence. Karena di sinilah dulu Opino Mensen dulu membawa pendidikan. Kenapa? Ayo kita kembalikan. Karena dengan kita udah sepakat tadi kan, dengan pendidikan kita akan bisa menggapai apa yang kita ingin ke depan. Betul. Kemudian yang berikut, dengan cara itulah semua kita bisa hidup sejahtera. Tentu semuanya itu berlandaskan ajaran Tuhan. Ima Jolo, itu. Oke, Aman. Terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Sudah sangat banyak sekali motivasi-motivasi yang boleh diambil dari yang sudah disampaikan oleh Amang Erikson Sianipar pada podcast hari ini. Bisa juga kita memulai motivasi itu untuk juga mendedikasikan diri kita sebagai seorang yang membawa perubahan. Mungkin itu di lingkungan kita terlebih dahulu, baru di lingkungan yang luas. Betul kan, Amang? Oh, itu. Nah, untuk pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Amang Erikson Sianipar yang menjadi harapan beliau, yang menjadi target dan tujuan beliau selanjutnya, mari kita doakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian supaya Bapak Dr. Erikson Sianipar ini memang betul-betul memajukan anak-anak bangsa melalui pendidikan-pendidikannya. Dan begitu juga kepada seluruh para petani yang sudah direkrut untuk bergabung di himpunan yang telah dibangun oleh Bapak Erikson. Kiranya juga semakin jaya dan boleh berlanjut sampai ke depannya. Dan boleh mencapai capaian target yang sudah ditentukan. Dan boleh juga mensejahterakan para anak-anak bangsa dan para petani-petani yang ada di Tapanuli Utara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah bincang-bincang kita di podcast HKBP. Nantikan bincang-bincang selanjutnya dalam tema-tema yang sangat menarik dan sangat unik. Shalom, selamat melanjutkan pekerjaan. Bye-bye. Shalom, bye-bye. Tuhan memberkati. Bye.